warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillahi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mempelajarinya. Al-Quran itu juga nantinya akan menjadi syafaat untuk orang-orang yang membacanya, sehingga di dalam kehidupan yang kita jalani ada adab-adab yang perlu kita lakukan, ada adab terhadap niat. Ini juga harus kemudian kita perhatikan. Bagaimana niat yang kita sampaikan. Innamal a'malu binniyat wa kullu imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ketika kita hadir di sini, tentunya kita sudah berniat agar niat kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita benar-benar mukhlisin ala huddin,
tidak karena yang lain. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada adab terhadap Rasulullah dan juga ada adab kepada Al-Quran. Adab-adab terhadap Al-Quran ya, itu tentunya juga harus kemudian kita perhatikan. Jika membacanya itu juga ada beberapa adab yang harus kemudian kita perhatikan. Di antara adab-adab yang harus kemudian kita lakukan adalah kita dalam kondisi masih memegang wudu untuk membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu kita baca dengan tartil, Al-Quran tartilan. Jadi itu bagian daripada adab-adab yang kita lakukan terhadap Al-Quran. Kemudian ada adab-adab yang lain, ya. Adab terhadap Rasulullah. Kita juga harus kemudian menjadikan Rasulullah itu sebagai tuntunan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginjak acara selanjutnya yaitu tausiran rohani yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Amir Syamsi LC dengan tema generasi Rabbani. Al-Waqtu timakan soali fatabatul masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang menjadi generasi Rabbani. Apa yang dimaksud dengan Rabbani? Penting untuk kita pahami. Sebagaimana kita sudah pernah mendengar bahwa di antara kekhususan agama Islam itu Rabbani. Nah, apa yang dimaksudkan di situ tentang Rabbani? Bahwa agama Islam itu sumbernya adalah dari Rabb, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keterlibatan, ya,
betul-betul itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan Rabbani. Tidak ada manusia, seorang manusia, sekelompok manusia, bahkan Rasulullah SAW semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang Quraisy ketika mereka sesak dada dengan dakwah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat itu mereka bertahan meskipun dengan teror dan siksaan yang luar biasa. Akhirnya kehabisan akal untuk bagaimana cara menghadapi dakwah ini. Akhirnya mengajak untuk kompromi. Di antara komprominya itu adalah sewaktu-waktu Rasulullah diminta untuk ibadah terhadap apa yang mereka sembah, dan sewaktu-waktu mereka juga kemudian diminta kepada Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah tulisan yang berkesan sama kita ketika saya bersama dengan saya, dan itu saya ikut ini memahami baik, ya. Saya tidak tahu sebenarnya terjemahannya ada atau enggak. Dulu coba terjemahannya, masih bisa bahasa itu bicara. Bisa dibaca susahnya luar biasa untuk memahami. Meskipun dapat tapi tidak banyak. Tapi ketika saya membaca buku aslinya, ya, sesuatu yang bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian di situ ada judulnya adalah Ziyul Qur'ani Karim, generasi Al-Quran yang unik. Nah, di dalam buku ini, ya, saya tutup menceritakan bahwa dulu pernah ada generasi yang unik di dalam sejarah. Di zaman di mana Rasulullah SAW hidup bersama mereka. Dan kelebihannya pada waktu itu, bahwa generasi Quran yang itu berkumpul dalam suatu tempat yang sama dan jumlah yang banyak. Mungkin kalau pada saat ini ada, tapi mungkin terpecah-pecah. Pada waktu itu kumpul bersama Rasulullah SAW, kemudian berjuang bersama-sama bagaimana kemudian membumikan Al-Quran sampai kemudian betul-betul terjadi perubahan yang sangat luar biasa di Jazirah Arab. Dari yang tadinya mereka tidak bisa baca tulis, dari mereka yang tadinya menyembah banyak Tuhan, karena di dalam sejarah isi kita Ka'bah itu ada 120 berhala. Bahkan setiap suku besar itu berhala sendiri-sendiri.
Terus mereka juga pertama nggak bisa baca tulis, yang kedua mereka menyembah pada selain Allah SWT dengan Tuhan yang bermacam-macam, dan kehidupan mereka tentang orang, jadi perpecahan yang hebat di antara mereka. Bahkan terjadi peperangan, ada yang disebut dengan sebuah perang di mana perang itu sampai puluhan tahun tidak berhenti. Sampai melayang jiwa yang sangat banyak. Dan apa namanya, gara-garanya adalah gara-garanya hanya persoalan lomba pacuan kuda. Dua kelompok, yang satu kelompok itu curang, jalan di pasar jebakan, seakan-akan tanah biasa, tapi ternyata walaupun tidak apa menjadi tanah itu pernah sampai puluhan tahun, saya sekitar sampai 40 tahun. Berapa banyak nyawa yang terlalu. Jadi kehidupan mereka sangat jahiliyah. Tapi kemudian Rasulullah SAW dari kehidupan jahiliyah tadi menyeluruh dari ibadah mereka, dari moral mereka, kehidupan sosial mereka, perzinahan biasa, kemudian judi, minum-minuman khamr, menjadi kebiasaan. Bagaimana caranya kemudian Rasulullah SAW bisa dengan izin Allah SWT mengubah mereka menjadi generasi yang terbaik, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, menuju ke sana kegiatan di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, karena pahalanya orang apa ini tidak kecil. Pahala di bulan Ramadan itu sungguh sangat besar, karena besarnya itulah maka sahabat-sahabat itu kepengen Ramadan itu setiap hari, masa terus. Nah, kita kan puasa itu kan begitu ya.